Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Maulana dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan obat mata kuliah kimia medisinal. Pengembangan obat dan penemuan obat baru diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi, dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia, dan ini akan terus berlanjut secara umum. Dalam pengembangan obat itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu penemuan dan pengembangan, yang kedua pengujian praklinik, yang ketiga pengujian klinik, yang keempat persetujuan FDA, dan yang kelima monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Di sini kita masuk di materi pertama yang tentang penemuan dan pengembangan obat. Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dalam rangkaian penentuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Oleh karena penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapeutik yang khas, potensi relatif pada produk saingan, dan bentuk sediaan untuk manusia bisa diketahui. Di sini kita lanjut ya materi kedua tentang uji praklinik. Pertama kita harus mengetahui apa pengertian dari uji praklinik. Uji praklinik itu merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik. Setelah disintesis, suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda, biasanya 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Kita masuk di penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengetahui. Yang pertama itu toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Yang kedua kerusakan genetik atau genotoksisitas atau mutagenesis. Yang ketiga pertumbuhan tumor. Yang keempat kejadian cacat waktu lahir. Selain toksisitasnya, uji pada hewan dapat mempelajari sifat farmakokinetika obat, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Semua hasil pengamatan pada hewan tersebut menentukan apakah calon obat tersebut dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau hewan. Yang ketiga kita masuk pada uji klinik. Setelah melewati uji klinik itu merupakan uji yang dilakukan setelah melewati uji praklinis. Maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi investigational new drug atau obat baru dalam penelitian. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Uji pada manusia, uji klinis pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh Komite Etik mengikuti deklarasi Helsinki. Dalam uji klinik terdapat 4 fase, yaitu ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Di sini dapat dilihat pada slide. Yang keempat kita masuk di persetujuan FDA. Keputusan untuk mengikuti obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional. Indonesia itu biasanya dilakukan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di sini terdapat berbagai keputusan dari berbagai negara
seperti ada Amerika Serikat adalah FDA atau Food and Drug Administration, ada Kanada, negara-negara lainnya, dan negara-negara lainnya. Yang kelima, kita masuk di monitoring keamanan obat. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka panjang untuk melihat terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi keempat dievaluasi, masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pengembangan obat ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.